Jadi Gus Nur saat ini itu sedang mengalami kekacauan karena ribut dengan Bambang Tri lagi. Kalian tahu nggak informasinya bahwa Gus Nur sekarang ribut sama Bambang Tri? Karena apa? Sebentar lagi itu pasti vonis itu. Ada yang tahu nggak kabarnya Gus Nur? Ada yang tahu? Gus Nur diantemi karo Bambang Tri ning jero penjara. Jadi gini lagi guys. Gus Nur sama Bambang Tri begini lagi. Saya itu ngomong apa? Wes dang jauh ripo tenang gitu loh. Pada hidup yang tenang gitu. Nggak usah cari-cari masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf kalau aneh nggak selalu setuju sama Gus Wali Medsos, tapi saat ini aneh setuju 100% sama Gus Arya. Loh. Ya, perbedaan itu kan sudah menjadi rahmatnya Gusti Allah. Kadang-kadang Anda berpandangan berbeda, saya berbeda. Anda kadang sama pandangan dengan saya kadang-kadang sama berpandangan dengan Anda. Itu udah hal yang biasa. Banyak orang itu yang nggak setuju ketika saya nggak bikin konten yang marah-marah, berantem gitu. Wopnya banyak. Kenapa? Orang taunya itu saya perang. Sekarang kita itu mau perang sama siapa? Perangmu siapa? Jihad sama siapa? Ya jihad itu ya ala kadarnya aja. Ketika kita melihat kedoliman, melihat oknum-oknum, ini akan dilakukan oleh oknum-oknum semua. Di sini hujan terus guys. Tiap hari, tiap sore, tiap malam, tiap pagi hujan terus. Ini hujan besar. Mari. Kurang seru Gus kalau tidak marah-marah live-nya. Enggak, saya lagi calling down dulu. Saya lagi calling down dulu karena tidak ada sesuatu yang perlu saya bahas. Jujur Gus, saya taunya Gus dari kontra sama Suginur Al-Dogoli. Nih, Anda saya kasih tahu ya, kenapa saya selalu kontra sama Suginur. Suginur itu adalah orang-orang yang sudah direkrut menjadi orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia, itu HTI itu. Suginur itu salah satu pelopor dari NII, Negara Islam Indonesia. Itu Sugi. Makanya saya kontra sama dia karena mengalirkan sebuah paham-paham yang nggak benar. Terutama kepada kaum-kaum muslimin milenial. Dengan doktrin-doktrin jihad itu. Loh, jihad itu ketika salah penempatannya, pemahaman jihad secara ekstrim, ketika tidak didasari ilmu dan guru, ini bisa berubah menjadi bengis dan menjadi iblis. Walaupun agama loh. Loh serius. Orang kalau tidak memahami arti jihad yang sesungguhnya, orang muslim pun bisa menjadi bengis dan siap membunuh orang. Dengan apa? Embel-embel apa? Embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Oh, hati-hati. Hati-hati. Saya tahu yang namanya Hizbut Tahrir yang mengasong sistem khilafah sudah dibubarkan.
Tetapi itu bahaya. Walaupun organisasinya dibubarkan, ini pahamnya terus disosialisasikan oleh pelopor-pelopor yang di bawah. Ini gerakan-gerakan bawah tanah semua. Salam sehat, tentrem Gus, nggih, Jenderal Maya. Doktrin jihad ketika disampaikan kepada generasi milenial, anak muda yang kurang agama, yang nggak ngerti agama, yang belajar nggak ada sanad keilmuan yang pas, ini bisa dikonsumsi, lalu mereka akan menjadi orang yang ekstrim, bengis, menakutkan, sehingga yang diyakini mereka itu sebuah kebenaran akan menjadi sebuah kejahatan. Walaupun yang diyakini itu kebenaran, itu jihad, hati-hati. Maka jihad yang pas itu adalah ya kamu keluar dari rumah, kamu kerja, itu jihad itu. Itu fisabilillah itu. Insyaallah. Gus, selebarmu anyar. Anyar. Aku dari kemarin nungguin uban-uban saya pada tumbuh. Sekarang sudah saya papas semua. Tinggal nanti saya warnain merah, belum saya warnain. Aku tak nganggo PC sik, gen ketok kayak Gus tenanan. RPE apa? Iki lho RPE ne. Kok sentek. Ono RPE bareng. Ya, itu diinget-inget teman-teman. Jihad ketika penempatannya salah, dan jihad itu ketika didoktrinkan kepada orang-orang kaum milenial, anak-anak kampus, ya kan? Anak-anak yang ekonominya sulit dan lain sebagainya, ini dimanfaatkan atas nama agama, dan doktrin jihad itu nyampe, ya, jihad-jihad yang orang-orang sebelah, ya. Ini bisa membahayakan, mereka akan bisa menjadi orang jahat, mereka akan bisa menjadi iblis, mereka bisa menjadi orang-orang yang bengis. Geng Sonten, waalaikumsalam jamaah. Saya sekarang perlu sampaikan lagi teman-teman ya. Anda tahu NII enggak? NII itu adalah Negara Islam Indonesia. Dulu gembongnya NII itu namanya Ken Setiawan. Sekarang Ken Setiawan itu sudah kembali kepada Ibu Pertiwi, sudah kembali kepada NKRI, bahkan membongkar semua itu gembongnya, panglimanya itu adalah Ken Setiawan. Dia membongkar semua pergerakan-pergerakan NII. Kalian tahu nggak? Saya 2 hari yang lalu sebetulnya juga ketemu dengan orang-orang kelompok NII yang sudah NKRI ya. Di NII ini sangat unik sekali loh. Mereka menghalalkan yang namanya sedekah. Walaupun hasil dari curian, hasil dari merampok. Ini NII. Dan ini juga sering disampaikan sama NII Center ya, seperti Mas Ken Setiawan itu sahabat saya sering menyampaikan itu. Tahu nggak, walaupun ini kelihatannya itu baik-baik saja, paham itu mengalir terus ke masyarakat, ke kampus-kampus, ke pesantren-pesantren. Bahkan sudah nyampe ke anak-anak sekolah SMA, SMU. NII, Negara Islam Indonesia, bahkan yang melahirkan banyak sekali itu dari mana? Dari kayak pondok pesantren yang di Aur Gelis, tahu nggak pondok pesantren yang di Aur Gelis? Pondok yang besarnya kayak paling sebesar se-Asia.
Itu bahaya itu, pondok pesantren yang di Aurgelis tuh, yang di Indramayu itu. Nggak tahu nggak kalian namanya apa? Al Zaitun. Nggak apa-apa, sekarang saya sebutin deh, nggak usah di ini, nggak usah diumpet-umpetin. Itu pondok Al Zaitun itu tempatnya itu. Tempat. Pertama lembut, pertama bagus, nanti ujung-ujungnya apa? Pemahaman yang sama.